semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu.
Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Bila badai hidup menerpang dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Tenyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Dia gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Na 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 na, 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 na 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di jemaat Rantepaho. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menyimak penekanan Warta Jemaat Rantepaho Minggu 2 Februari 2025. Di dalam Warta Jemaat yang Bapak Ibu pegang, kita pegang masing-masing, kita perhatikan poin nomor 13. Janji iman untuk pembayaran pinjaman pembangunan gedung Bunga Lalan yang kita tempati sekarang. Puji syukur kita panjatkan sehingga kita boleh membayar cicilan pertama pinjaman tanpa bunga
pinjaman lunak pada tanggal 8 Januari 25. Terima kasih atas semua persembahan Bapak Ibu, mulai dari janji iman. Kita masih membutuhkan dana sebesar 1.220.000.000 rupiah untuk pinjaman lunak sebesar 920 juta dan pembelian kelengkapan sarana dalam gedung Bunga Lalan sebesar 300 juta rupiah. Kami berharap Bapak Ibu dengan penuh sukacita dapat bersama-sama melunasi pinjaman dan menyediakan sarana dan penyediaan sarana dalam gedung melalui persembahan dalam bentuk janji iman yang dapat kita cicil setiap bulan dengan mengisi rincian penyetoran janji iman yang sudah dibagikan majelis gereja. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita perhatikan poin 21. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 3 Februari 2025 pukul 9 WITA di Gedung Jemaat Rantepao. Pelayanan firman Saudara Tenny Sarjana Teologia. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Kita perhatikan poin 22. Berita Jemaat Rantepao. Keputusan Rapat Majelis Gereja Jemaat Rantepao tahun 2025. Mulai minggu pertama bulan Maret diatur perubahan jam ibadah gedung dan gedung Bunga Lalan sebagai berikut. Ibadah pukul 6 WITA dan jam 16 WITA atau jam 4 sore tetap dilaksanakan di gedung gereja tua di sebelah. Jam 9 WITA dilaksanakan di gedung Bunga Lalan. Jam 8, kita perhatikan ini, jam 8.13.30 diajukan menjadi pukul 18 atau jam 6 atau jam 6 sore dilaksanakan di gedung Bunga Lalan. Dulunya di sana jam 18.30 karena biasanya belum selesai jam 4 sudah mendesak yang jam persiapan untuk jam 18.30. Tapi karena sudah di sana jam 4, di sini jam 6, jadi tidak terlalu bersinggungan lagi. Jadi sudah tepat kita laksanakan di sini jam 18 sore. Jadi sekali lagi pada bulan Maret seperti yang dibacakan tadi, yang 18.30 atau jam 6.30 dipindahkan ke jam 6 atau jam 18. Poin 2, ibadah bahasa Toraja digunakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga dalam ibadah hari Minggu pukul 4 atau pukul 16. Jadi ibadah bahasa Toraja pukul 16. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Kita perhatikan poin 23. Komisi 1 Pelayanan Ibadah disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa mulai minggu kedua, ibadah keluarga, PWGT, PPGT diaktifkan kembali. Mohon majelis gereja, urusan pelayanan kelompok 1-7 menyetor daftar ibadah keluarga. Menyetor daftar ibadah keluarga ke Tata Usaha Jemaat Rantepao. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Kita perhatikan poin 25, berita duka. Telah meninggal dunia Ibu Marta Lobo, orang tua dari Penatua Magdalena de Runtulalo atau mertua dari Bapak Pasapan Alorante atau Nenek Pedi, anggota jemaat kelompok pelayanan 3 pada hari Selasa 28 Januari 2025 di Rumah Sakit Edin Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Deri. Ibadah pengiriman dalam rangka pemakaman almarhum Marta Lobo dilaksanakan pada hari Selasa 4 Februari 2025 pukul 17. Ibadah penguburan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Hari Rabu 5 Februari 2025 ibadah pemakaman. Segenap Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 26.
pengejaran peserta katekisasi calon siri Jemaat Rantepao diaktifkan kembali dan dilaksanakan hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Terima kasih. Poin 27. Bagi warga jemaat yang ingin menggunakan gedung pelayanan Bunga Lalan untuk kegiatan rapat, acara ulang tahun dan lain-lain dapat menghubungi pengelola gedung. 1. Ibu Diaken Jenisen Sinda SC. Ada nomor terlampir ada di Warta Jemaat. Ibu Diaken Helba Runduk Padang dan Bapak Nugra Yunus Runduk Padang. Ada tambahan informasi, salah satu program PWGT Jemaat Rantepao adalah Sabtu Sehat yang kegiatannya senam dan penanaman bunga di area gedung gereja Jemaat Rantepao dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, yaitu minggu kedua hari Sabtu 8 Februari 2025 dan yang keempat hari Sabtu 22 Februari 2025. Diharapkan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu datang senam di halaman gedung gereja Jemaat Rantepao. Harap membawa minuman masing-masing. Dan informasi lebih lengkap silakan Bapak Ibu di dalam membaca di dalam warta jemaat yang ada di batangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat beribadah. Bapak Ibu, sidang jemaat, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasih-Nya begitu besar menghantarkan kita memasuki minggu pertama di bulan Februari tahun 2025 ini. Mengaminkan kasih karunia Tuhan, marilah mengangkat hati kepadanya dalam sukacita memuliakan namanya yang kudus dalam tuntunan tema kasih yang terbesar. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan kidung pujian Allah dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur,
Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih-Nya menyertaimu. Mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 6. Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Secara berbalasan mulai ayat 2. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdiri di hadapan Tuhan dan dengarkanlah perintah mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan perintah supaya kita saling mengasihi seperti Bapa telah mengasihi kita. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan realita yang ada, kasih yang benar dan tulus kadang sulit untuk dipraktekkan atau dilakukan dalam kehidupan kita, baik itu dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, atau dimanapun kita berada. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah dengan penuh kerendahan hati, masing-masing kita tunduk kepala, merenung sejenak. Kita mengakui kegagalan kita untuk mempraktekkan pola hidup kasih dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat
dosamu. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencarimu, mendapatkan ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Untuk persembahan syukur kita diingatkan firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Persembahan syukur kita iringi pujian, ku bawa korban syukur, kita nyanyikan sampai pundi selesai diedarkan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah
sini ada persembahan yang akan kita uangkan untuk mendukung penyelesaian pembangunan gedung pelayanan Bunga Alalan ini. Seperti diwartakan bahwa kita masih meminjam sebanyak 1 miliar yang akan dikembalikan tanpa uang, tanpa bunga. Ya, mari Bapak Ibu kita laksanakan secara lelang Amerika, pundi dijalankan. Bapak Ibu hanya bisa angkat tangan, pundi dijalankan, atau juga bisa bersuara. Teman-teman Majelis Gereja siapkan pundi. Silakan angkat tangan atau bersuara. Bapak Ibu Majelis Gereja menjalankan pundi. Ya. 50. Ya. Itu tawara apa? Dengan suara. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Ya, pentalun, detolo, tabe. Bayi bersamaan pakoya mo natiro matangko jadi. Ya. Ya, satu lagi. Cara yang sama. Lanjutkan. Ya, yang telur dulu. Aku pete persembahan kembali. Telur. Kelihatannya pasti telur itik. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan
dia ke tebing tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin. Praise God. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Ya, tentu bahwa dengan kita juga tetap bersyukur bahwa kita menikmati yang semuanya adalah yang indah-indah, tapi kondisi seperti ini memang sewaktu-waktu harus terjadi. Karena Natal kita di bulan Desember menuju kita ke Bethlehem. Dan kita selalu menyanyi malam kudus sunyi senyap. Bahagian firman Tuhan kita akan renungkan dari pertama Korintus 13 ayat 1 sampai 13 yang diberi judul atau tema yang terbesar Makalokanna Pak Kaboro. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita semua yang hadir dalam ibadah ini ingin supaya kita selalu dikasihi. Kita ingin oleh saudara kita, oleh orang tua kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang yang atau tidak sekalipun pasti dia juga merindukan supaya dia mendapat kasih atau dikasihi. Apalagi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita yang adalah orang yang waras, pastilah bahwa kita sangat merindukan supaya kita dikasihi. Tetapi masalah yang sering terjadi bahwa ternyata tidak semua orang mau mengasihi dalam kehidupannya. Padahal semua orang ingin dikasihi, tapi tidak semua orang mau mengasihi dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, memang begitu penting yang namanya kasih selalu direnungkan. Sekalipun setiap hari Minggu atau setiap ibadah, memang kasih itu selalu dikatakan, selalu dikotbahkan, selalu direnungkan. Kalau kita memperhatikan dalam bahasa Yunani tentang kasih, ada 4 bahagian. Ada kasih yang disebut storge, ada eros, ada philia, ada agape. Kasih storge adalah kasih yang dipraktekkan dalam kehidupan keluarga. Sebagai orang yang bersaudara, orang tua dan anak. Kemudian kasih eros adalah kasih yang dipraktekkan dalam kehidupan sebagai suami istri atau orang yang berpacaran atau orang yang sementara menjalin hubungan dengan seseorang.
Dan tentu bagaimana kita menempatkan itu, bahwa kalau dia adalah suami istri, bagaimana cinta kasih itu dinyatakan. Dan kalau mereka baru sementara dalam tahap pacaran, bagaimana cinta kasih itu dipraktikkan. Ada kasih yang namanya filia, artinya kasih dalam persahabatan. Misalnya persahabatan di tempat kerja, persahabatan dalam sebuah persekutuan, maka tentu harus mempraktekkan pola hidup kasih. Itulah yang namanya kasih filia. Dan ada kasih agape, yaitu kasih Allah terhadap manusia, kasih yang kekal, kasih yang tanpa batas, kasih yang terbesar. Mak kalolokanna pak kaboro. Biasa dikuayanna mak kalolokanna mo, atau yang paling besar atau yang paling utama. Itu berarti bahwa itulah yang sangat, yang paling penting dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita memperhatikan dalam bacaan kita, khususnya dalam surat Korintus, mengapa Rasul Paulus menguraikan secara khusus tentang kasih kepada jemaat Korintus. Apakah di sana orang tidak mempraktekkan pola hidup kasih antara yang satu dengan yang lain, atau apakah kasih dalam kehidupan bersama di Korintus sudah kering? Karena itu wajar kalau Rasul Paulus menguraikan dan menjelaskan tentang begitu pentingnya yang namanya kasih dalam kehidupan bersama. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ditelusuri, setelah jemaat Korintus berdiri melalui pemberitaan Injil Rasul Paulus pergi ke tempat lain untuk melanjutkan pemberitaan Injil, dan dia mempercayakan kepada orang lain untuk melayani jemaat Tuhan yang telah didirikan, khususnya jemaat Korintus pada saat itu. Dan dalam perkembangannya, maklum karena jemaat Korintus masih muda, maka bisa kita bayangkan bagaimana para pelayan menghadapi setiap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat. Beda dengan jemaat kita, misalnya jemaat Rantepao, jemaat yang sudah 110 tahun pada bulan Mei nantinya. Itu berarti bahwa jemaat Rantepao, majelis gereja Rantepao dan warga jemaat Rantepao sudah berpengalaman dalam menghadapi masalah dan dalam menangani masalah yang terjadi. Tapi jemaat Korintus yang masih muda pada waktu itu memang masih sangat gampang untuk dirasuk oleh berbagai masalah atau pergumulan, sehingga masalah demi masalah terjadi di Korintus. Di sana karena dengan Injil yang diterima oleh warga jemaat, ada yang menerimanya dari Rasul Paulus, ada yang menerimanya dari Petrus, ada yang menerimanya dari Kefas, Paulus, Apolos. Lalu kemudian orang-orang itu dalam perkembangan pelayanan mereka mengatakan, kami ini adalah kelompoknya Paulus, kami ini adalah kelompoknya Apolos, kami ini adalah kelompoknya Petrus, kami ini adalah kelompoknya Petrus. Sehingga kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah jemaat berhadap-hadapan. Ditambah lagi ada warga jemaat yang mengagung-agungkan atau menonjol-nonjolkan tentang talenta yang ada pada dirinya. Apalagi dengan talenta atau karunia dalam bernubuat, karena itu dipandang sebagai karunia yang paling besar. Dan dengan kejadian seperti itu mengakibatkan dalam kehidupan berjemaat tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman, oleh karena terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran.
Orang tidak lagi saling menghargai, orang tidak lagi saling menghormati, orang tidak mau lagi mendengarkan nasihat karena mereka katakan, kan kami kelompoknya Paulus, kan kami kelompoknya Kefas, kan kami kelompoknya Apolos dan lain-lain. Kami kan hebat, kami kan pintar menyanyi, kami kan pintar misalnya berkhotbah, kami kan pintar bernubuat, kami kan mendapat karunia bahasa roh. Jadi kalau orang sudah demikian, ya menonjol-nonjolkan dirinya, tidak ada lagi yang rendah hati, maka tidak bisa tidak kekacauan terjadi, perselisihan terjadi, pertengkaran terjadi. Dan kalau terjadi pertengkaran, hidup ini tidak ada lagi artinya. Kita menderita. Dan apa yang terjadi di Korintus, ternyata ada satu keluarga yang tidak tahan dengan keadaan ini, yaitu keluarga Klu, menyampaikan kepada Pak Paulus atau Rasul Paulus. Keluarga Klu sampaikan bahwa jemaat Korintus sekarang tidak nyaman, tidak seperti yang dulu Pak Rasul Paulus. Itulah sebabnya Rasul Paulus bersurat kepada jemaat di Korintus. Ada surat yang pertama, ada surat yang kedua, dalam rangka menasihati warga jemaat supaya mereka kembali kepada kehidupan jemaat yang hakiki. Kehidupan jemaat yang hakiki adalah hidup dengan penuh cinta kasih, hidup dengan penuh kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati. Karena itu Rasul Paulus dalam uraian khotbah surat yang dikirim kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus katakan, sekalipun kamu pintar dalam banyak bahasa termasuk bahasa malaikat, tapi kalau kamu tidak punya kasih, itu sia-sia, tidak ada gunanya. Sekalipun kamu mempunyai macam-macam karunia atau talenta, tapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, tidak ada artinya. Sekalipun kamu punya iman atau disebut sebagai orang beriman, tapi kalau kamu tidak hidup dengan kasih, tidak ada artinya. Sekalipun kamu adalah orang yang dermawan, selalu memberi sedekah kepada orang miskin, kepada orang yang tidak mampu, tapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, sia-sia semuanya itu. Tanpa kasih tidak ada gunanya, semuanya akan menjadi sia-sia. Dan menurut Rasul Paulus bahwa kasih itu bukan hanya dikatakan, tetapi kasih itu harus melalui tindakan nyata. Seperti dalam bacaan kita, pertama Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dalam ayat yang keempat dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Salah satu contoh konkret daripada kasih adalah sabar. Dalam kitab Amsal dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang sering mengatakan orang sabar dikasihi Tuhan. Jangankan orang sabar dikasihi Tuhan, orang tidak sabar saja dikasihi oleh Tuhan, apalagi kalau orang itu sabar. Jadi makanya Alkitab katakan, kalau kamu ditempeleng pipi kananmu, berikanlah juga pipi kiri. Kira-kira mau tidak? Kita salah apa itu tuh? Nih, kuende pisanmu mumoso. Kalau kamu dilempar dengan batu, harus dilempar, dibalas dengan, tapi sampai ke itu kapas kalau kita lemparkan. Ya. Artinya sabar. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan.
Atau kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan. Dan banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Begitu pentingnya yang namanya kasih itu, bukan hanya dikatakan, bukan hanya dirasakan, turut berduka cita, turut prihatin, tapi harus dipraktekkan dalam keadaan yang nyata. Seperti saudara-saudara kita di Panuli, Buntu Pepasan mengalami musibah bencana longsor. Orang berlomba-lomba untuk memberikan bantuan, termasuk dari jemaat Rantepao, termasuk dari kelompok kemasyarakatan lainnya, berlomba-lomba memberikan bantuan. Mereka tidak bertanya, kamu orang Kristen tidak. Tetapi yang namanya pelayanan terhadap kemanusiaan tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang golongan, tanpa memandang jenis kelamin, tetapi persoalan kemanusiaan harus kita nyatakan kasih kepada semuanya. Karena itu dalam Alkitab kalau kita perhatikan, intisari daripada Kejadian sampai Wahyu adalah kasih. Ke-10 hukum Taurat diuraikan dalam dua item. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Artinya kasih kepada Tuhan itu harus nampak melalui kasih terhadap sesama manusia. Dan kasih terhadap sesama manusia itu harus kita nampakkan mulai dari orang-orang yang dekat dengan kita sampai orang yang ada di luar dari kita. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 kalau saya tidak salah, kita diajak untuk melakukan perbuatan baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya harus dimulai dari dalam lingkungan kita. Bagaimana kita mengasihi orang yang dekat dengan kita, yang ada dalam rumah kita, yang ada di luar rumah kita, yang dekat bersama dengan kita. Jadi menjadi kesempatan bagi kita sekarang ini mengevaluasi bagaimana praktek kasih itu kita nyatakan dalam rumah kita masing-masing. Contoh, kita semua harus perhatikan kalau anak-anak kita itu tidak betah tinggal dalam rumah. Mungkin ada nonok dalam rumah. Mungkin papa sama mama selalu bertengkar. Mungkin papa sama mama selalu marah-marah sama anak-anaknya. Makanya anak-anak itu tidak betah tinggal di rumah oleh karena ulah daripada orang tua sendiri. Jadi kalau ada orang muda tidak betah tinggal dalam rumah, jangan kita selalu menyalahkan anak kita, anak nakal, anak yang tidak mau diatur. Tapi kita juga harus memeriksa diri kita, sudahkah kita menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak kita? Apalagi kalau kita selalu seperti polisi selalu menyita HP. Kau pegang terus HP tanpa sadar kita, padahal kita orang tua juga mungkin selalu ini. Mestinya kalau kita ini kita harus tertib, kita jadwalkan kapan ini HP bisa kita pegang dan kapan itu kita tidak pegang. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, memang salah satu hal yang menghilang dari dalam dunia sekarang ini atau yang kurang di dalam dunia sekarang ini adalah kasih. Kalau kita mengatakan bahwa kita sebagai orang Toraja adalah orang yang kadar kekeluargaannya sangat tinggi, tunggu dulu. Bayangkan, ketika nenek kita dulu dikuburkan, ada keluarga datang babi, datang bawa kerbau. Tiba gilirannya kita punya Pak Neneran atau Om meninggal, muncul ungkapan kita, laloki mbaya indan. Padahal keluarga kita tidak datang dulu membawa itu untuk bermaksud jadi utang. Mestinya lah takwaya makada kumua susi mototu kita toraya si Pak Dokongki si Kamali ki ya, karena keluarga kita di sana dilanda duka cita karena meninggal. Seolah-olah kita sudah dikendalikan dengan dan seolah-olah kumoyanna tae mutu materi lalu diba takwato buddha mola santa tae tapala ilale
Padahal sebagai orang Toraja sebenarnya prinsipnya ialah yan nata eta palambi itu temo nak taumu tu palambi lompa dokoi teme keluargata yan nata na palambi anak tampo tomo ya moton kotoraya pemali ke situngkai ke apa diangkaran jolu kapak dokwan. Jadi dengku manindete ya ton namate tu ya Pak Nenek Rami, Pak Tu Ommi, Pak Tu Tantami, milombul lebe ton natto namateo tu tomatuanta, tomatuammi, mi mandaka-daka pena kumuna ta nalona ya nabu kata ala limanna. Nama siang opo dong kirin nala limanna karena hidup ini selalu berputar, kadang di bawah, kadang di nabu kebe ra apa ketondok, kita tidak bisa memaksakan. Nabu lana bulle toh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi dalam kehidupan bersama yang namanya cinta kasih haruslah mewarnai kehidupan kita mulai dari dalam keluarga kita. Tapi tidak dapat mungkiri banyak keluarga-keluarga sekarang ini justru kehidupan bersama sebagai saudara bersaudara sudah ditentukan oleh diri. Sehingga ya budak mentutus syuluk si salah-salah tak mau nasi pura sabak demo ya toda tu barak dan tak bang mau nabeni apa syuluk na mungkin dengki indete tu ya tu syuluk ta barak tak bang mau apa nabengki masorro miki male lako kampung mungkin duka dengki indete mbaya tu syuluk ta tapasayu sabak dikua ya ton namate to matua tak bang iku apa lamu pesse nah apa dikala na pesse kata apa nala limanna nah benena ya ya atu anak na membuat barang kana na denno padalle na denno papa na teo apa mi kamu buda pan mitotemo na yau tu undin na dikaden na pan na la bergerak usangala susito saba ya tongan tu kita to syuluk lalu keluarga ke sik sukarambangki pako den duka kata temi keluarga buda tu apanna pakasek oh den duko to to si tongan na bisa mangelan tunu tedo dak dua tan namate to matua ba tu nenek pamimisa no kaduka sabak naleseki mata balinna bainena raka monena raka ini juga sebenarnya terlalu banyak masalah yang muncul yang tak perlu si pahang. Bapak Ibu yang mungkin bukan orang Toraja kalau kawin dengan orang Toraja harus mengerti bahwa orang Toraja demikian halnya sehingga kalau ada sesuatu yang dilakukan silakan lakukan sesuai dengan yang bisa kita lakukan tapi jangan paksakan diri. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, pola hidup kasih dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, orang tua dan anak, memang itu sangat penting. Tapi seringkali juga justru menjadi masalah oleh karena banyak anak-anak sebenarnya tidak sakit, tapi dia pura-pura sakit supaya tidak pergi ke sekolah karena mau pergi menonton Tedong Silaga. Jadi kirim surat sakit laku sekolah dihubungi sama tuan sakit tu anu. Naku tak memang inde bano kisari malam masih sekolah. Jadi pura-pura sakit supaya tidak ke sekolah. Tapi banyak juga orang tua sebenarnya dia sakit tapi dia pura-pura sehat supaya ada kesempatan bagi dia untuk mencari uang dalam rangka membiayai kehidupan anak-anaknya. Banyak orang tua begitu. Iko nama sakit ko mimparu kubangi naku atai rama lapu usiana yo padahal sebenarnya naku abu bang yang dari napa ku hasilkan lana pakai anakku masih sekolah nama narang suci anak kena tahu nasulem pemelai tondok. Jadi kepada anak-anak kami yang masih muda begitu pentingnya kamu harus menghargai jeri lelah daripada orang tua kita. Biasa kupukada lako kampung kianu kukua buda wanta natekke tu barokona dia menahan leher untuk tidak makan yang enak-enak demi anak-anaknya yang sementara berjuang lenduk tu bale jolu kampung na gandeng temi pak gandeng bale
desia sengena ba tu saratu saabu panakilalai tu anak na inderan tepo masikola julu mangkasa masikola dia rela menyimpan uangnya dan tidak makan ikan demi anaknya. Sehingga sebagai seorang anak, alangkah salahnya kita kalau kita tidak menghargai pengorbanan orang tua kita, cinta kasih orang tua kita. Biasa kita dengar bahwa kasih sayang seorang ibu sepanjang jalan, seumur hidup. Tapi kasih seorang anak sepanjang galah. Kita kadangkala sebagai seorang anak, apalagi kalau kita sudah berkeluarga, apalagi kalau kita sibuk dengan pekerjaan, lalu orang katakan, kamu punya orang tua sakit, aduh tidak ada kesempatan, tidak ada ke keluarga yang bisa lihat-lihat. Bayangkan, orang tua, seorang ibu bisa mengurus 10 orang anaknya, tetapi 10 orang anak belum tentu mampu mengurus seorang ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kasih yang kita praktekkan dalam kehidupan. Tapi kasih yang terbesar, Pak kaboro tumak kalolokanna, ia motudiona kasih yang asalnya daripada Tuhan, di mana dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal dalam rangka untuk menebus kita manusia. Anaknya yang tunggal, dia rela korbankan. Datang ke dalam dunia, dia meninggalkan surga, datang ke dalam dunia, rela menderita sampai mati oleh karena cinta kasihnya dalam rangka untuk menyelamatkan kita, dalam rangka untuk menebus kita. Dan kalau itu adalah kasih yang terbesar yang Tuhan nyatakan kepada kita, maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepadanya melalui kehidupan yang Tuhan karuniakan. Melalui praktek kasih dalam kehidupan kita terhadap sesama kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga, dalam jemaat, atau dimanapun kita berada. Saya yakin kita dapat melakukan praktek kasih dalam kehidupan kita hanya kalau kita membuka diri supaya Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, sehingga praktek kasih itu dengan rendah hati dapat kita lakukan. Kita mau saling mengampuni, kita mau saling memaafkan, kita mau saling menghargai, berlomba-lomba dalam menghargai antara yang satu dengan yang lain. Jangan selalu pasang-pasang wibawa, kan saya lebih tua daripada dia, kan saya lebih tinggi pendidikanku daripada dia. Kalau kita sudah pasang-pasang begitu, Tuhan saja, dia yang maha kuasa, tapi dia rela merendahkan dirinya dalam rangka untuk merangkul kita manusia. Dan saya yakin melalui pekerjaan Roh Kudus menolong, memampukan kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan boleh hidup dengan penuh cinta kasih, mulai dari dalam rumah tangga, suami dan istri, orang tua dan anak, kita dalam jemaat, kita dalam masyarakat. Sebab janji firman Tuhan, di mana ada cinta kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Sudahkah kita hidup dengan penuh cinta kasih dalam kehidupan kita? Mungkin selama ini pasangan kita selalu menyayangi kita, selalu mengasihi kita, tapi kita sering tidak jujur kepadanya. Mungkin selama ini orang tua kita berjerih lelah untuk mengupayakan biaya pendidikan bagi kita anak-anaknya, tapi kita seringkali menyalahgunakan pengorbanan daripada orang tua kita. Tinggalkanlah hal yang tidak benar dan hiduplah dengan penuh cinta kasih, supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan
selalu berkati dan selalu menikmati sukacita dari Tuhan sendiri. Amin. Kalau paduan suara kelompok pelayanan 7 memungkinkan untuk menyanyi, silakan. Dengan judul Iman, Pengharapan, dan Kasih.
Mari Bapak Ibu kita syafaat, kita berdoa. Tak henti-hentinya datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih sayang-Mu tidak pernah berkesudahan kami alami. Bahkan kasih sayang yang sempurna Engkau nyatakan dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia mengorbankan dirinya untuk menebus kami manusia. Karena itu ajar kami selalu hidup dengan penuh cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga kami, suami, istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, bahkan seluruh anggota keluarga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat. Sungguh-sungguh pola hidup kasih mewarnai kehidupan kami bersama. Bapa kami dalam sorga, puji-pujian kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian itu kami terus persembahkan hanya bagi kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Demikian pun juga pada kesempatan ini kami berdoa untuk semua program pelayanan di tengah-tengah